1000 dan kemudian diganti dengan jumlah yang lebih tinggi lagi. Misalnya seperti itu gitu. Jadi intinya di sini yang liberalisasi ini tadi, hambatan-hambatan dari pemerintah itu dihapuskan gitu. Jadi semuanya itu terjadi karena adanya kebebasan secara terbuka dan hampir tanpa batas gitu. Yang berikutnya adalah sebagai universalisasi gitu. Nah, karena global di sini diartikan sebagai proses yang mendunia, maka globalisasi di sini adalah proses untuk menyebarkan berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Contohnya adalah Microsoft gitu. Kita di sini bisa pakai PowerPoint, bisa ngerjain tugas pakai Microsoft Word. Itu pakai apa? Pakai produknya Microsoft gitu. Yang punya siapa? Cuman satu orang, pemilik intinya cuman satu badan aja, tapi itu bisa tersebar ke semuanya. Dan semua pemilik Microsoft bakal memiliki fasilitas yang sama. Misalnya di sini saya bisa ngetik nih, ada fontnya 150 misalnya. Di negara lain yang orang di negara lain di Indonesia misalnya juga punya Microsoft Word dengan versi yang sama. Itu juga bisa mengetik dengan 150 font gitu atau gaya tulisan. Font itu gaya tulisan gitu. Kayak gitu. Jadi semuanya ini teruniversalisasi itu tadi gitu. Jadi mungkin asal mulanya bisa dari satu badan, tapi semuanya bisa merasakan hal yang sama. Semuanya itu seragam gitu. Misalnya juga yang lainnya ada produk dari Disney gitu. Nah, Disney ini kemudian membuat satu film baru yaitu Frozen. Frozen ini ada cewek cantik gitu, terus habis itu rambutnya panjang kayak gitu. Rambutnya panjang, kemudian kulitnya putih, bersih, dan lain sebagainya. Pokoknya itu cantik menurut versinya Disney gitu. Nah, karena film Frozen ini diputar di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia, maka paham cantik sebagai orang yang rambutnya panjang, kemudian kulitnya putih, matanya lebar. Nah, itu bakal dipersepsi semua orang itu sebagai seperti itu gitu. Bahwa yang cantik itu ya yang rambutnya panjang, yang seperti ini, seperti itu gitu. Itu yang dinamakan universalisasi. Jadi semuanya itu terseragam gitu. Kemudian yang berikutnya adalah westernisasi atau amerikanisasi. Karena kita tahu bahwa giant corporation atau perusahaan raksasa itu semuanya terpusat di salah satunya yang terbesar ada di Amerika, maka kadang globalisasi ini juga dimaknai sebagai proses westernisasi atau amerikanisasi seperti itu. Ya kayak produk-produk Disney itu tadi itu kan aslinya dari Amerika kan, Hollywood itu di Amerika juga. Nah, makanya itu kita yang nonton ini berarti kita juga mendukung adanya amerikanisasi atau westernisasi seperti itu. Tuh. Kemudian yang terakhir ini adalah penghapusan batas-batas teritorial. Yaitu nih dikemukakan oleh Giddens, salah satu pakar terkenal tentang globalisasi tahun 90, mengidentifikasi bahwa globalisasi ini sebagai intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sedemikian rupa sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan jauh itu bisa dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh pula dan sebaliknya. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi bahwa kita ada di Taiwan, tapi banyak kerabat kita di Indonesia gitu. Nah, misalnya kita ada krisis di Taiwan gitu. Meskipun krisisnya ini ada di Taiwan dan nggak terjadi di Indonesia, tapi orang Indonesia ikut merasakan karena banyak orang Indonesia yang merupakan kerabat kita yang ikut terkena dampaknya kita. Karena krisisnya ini tinggi, ini ada krisis di sini, kemudian kita butuh finansial, dukungan finansial atau duit yang lebih banyak.
Maka buat yang mahasiswa nih ya, biasanya minta dikirimin duit yang lebih banyak pula dari Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya orang tuanya jadi bokek deh kayak gitu. Nah, itu kan berarti terkena imbasnya. Meskipun toh kita dari berbeda, kita sedang tinggal di beda negara kayak gitu. Itu. Jadi batas-batas teritorial ini jadi nggak begitu penting lagi gitu di era globalisasi ini. Gitu. Yang baru masuk silakan langsung mengikuti ya. Oke, lanjut. Nah, kan tadi saya sudah katakan bahwa di sejarah globalisasi ini ternyata eh, ada interaksi dari berbagai negara itu di zaman dahulu kala, zaman waktunya Kerajaan Sriwijaya itu ternyata sudah terjadi. Ditengarai sudah terjadi ada globalisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah globalisasi dari tiap tahun itu sama? Kalau tiap tahun mungkin ada kesamaan ya, tapi ini antara abad 19 dan abad 21 yang sekarang ini, itu apakah sama atau berbeda? Gimana kalau menurut teman-teman? Apakah globalisasi zaman dulu dengan zaman sekarang ini sama? Oke, perbedaannya di mananya? Kalau perbedaannya itu di produk itu jelas. Misalnya zaman dulu kan belum ada teknologi internet, kemudian belum ada laptop dan lain sebagainya. Jelas mereka nggak bakal melakukan perdagangan laptop, nggak bakal melakukan perdagangan secara online, nggak seperti sekarang ini gitu. Tapi ada nggak sih dari sudut lain gitu perbedaannya? Iya, betul sekali. Seperti yang dibilang oleh Mbak Nani, bahwa perbedaannya ini terletak pada cara dan pendekatan yang dipakai dalam penguasaan, kecepatan, serta cakupannya gitu. Nah, ini untuk penjelasannya bisa dibaca nih di halaman 8.8 gitu. Jadi sekarang itu perdagangan atau penguasaan pasar di abad 21 ini, di zaman sekarang ini, kita nggak pakai lagi nggak menggunakan lagi penguasaan secara fisik gitu. Maksudnya penguasaan secara fisik itu gimana? Misalnya dulu kita dijajah untuk diambil rempah-rempahnya gitu kan. Itu adalah penguasaan secara fisik. Bahwa rempah-rempah kita diambil dari Indonesia, dibawa, diimpor ke Belanda atau negara-negara lainnya yang menjajah kita gitu. Dan disebarluaskan ke sana gitu. Tapi kalau di abad itu dulu abad 19 itu seperti itu menggunakan penguasaan secara fisik. Tapi kalau sekarang ini kita lebih menggunakan instrumen politik, budaya dan teknologi. Itu yang lebih digunakan pada saat ini. Kalau kita mau menengok secara dalam lagi, misalnya nih ya dari segi pendidikan, itu juga ternyata terjadi halnya globalisasi loh. Jadi misalnya adanya misalnya saya mendapatkan atau ada beasiswa ke Amerika gitu ya. Maka orang-orang yang pergi ke Amerika ini tadi bakal mendapatkan pendidikan dengan sistemnya sana, dengan ideologinya Amerika, dengan apa ini namanya perspektif yang diberikan oleh Amerika, misalnya menganggap bahwa eh, manusia ini merupakan evolusi dari kera. Ini misalnya aja, nggak totali seperti itu, tapi ini contohnya aja. Misalnya mereka beranggapan seperti itu, kemudian itu ditanamkan kepada para mahasiswanya atau para murid-muridnya yang mendapatkan beasiswa gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh globalisasi yang terjadi pada sekarang ini gitu. Jadi nggak secara fisiknya aja, tapi secara pemikirannya gitu. Kemudian dari instrumen politik, budaya, dan teknologinya juga gitu. Seperti sekarang kita di sini juga, yang kita pakai apa sekarang HP-nya? Rata-rata Samsung kan. Saya sering ketemu nih sama teman-teman gitu. Uh, Pakainya apa? Galnote. Kemudian ada yang pakai Galtep gitu.